Nama saya Sharon Aglesia Kencana Sembiring dengan NIM 5211240018 dari Fakultas Teknik, Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Program Studi Gizi, Stambuk 2021. Saya akan menjawab soal terkait dengan mata kuliah anatomi manusia. Yang pertama, jelaskan apa definisi otot dan apa fungsinya. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan pada suatu organisme dan menggerakkan organ dalam organisme tersebut. Fungsi otot ada 8. Yang pertama, otot sebagai mobilitas. Yang kedua, otot sebagai stabilitas. Yang ketiga, otot membantu sirkulasi. Yang keempat, otot membantu respirasi. Yang kelima, otot berperan untuk mengontrol sistem pencernaan. Yang keenam, otot menyempurnakan postur tubuh. Yang ketujuh, otot berguna di saat melahirkan. Dan yang kedelapan, otot sebagai pengaturan suhu dalam tubuh. Apa yang dimaksud dengan origo dan insersio? Origo adalah bagian ujung otot yang melekat pada tulang dengan pergerakan menetap atau stabil ketika terjadi kontraksi. Sedangkan insersio adalah bagian ujung otot yang melekat pada tulang dan akan mengalami perubahan posisi ketika terjadi kontraksi. Origo adalah sebagai tempat di mana otot timbul. Sedangkan insersio adalah sebagai tempat ke arah mana otot berjalan. Contohnya, ketika melakukan pergerakan biceps curl, otot pada pangkal lengan bahu akan menetap, itu yang disebut origo, dan otot pada siku akan mengalami perubahan posisi, itu yang disebut insersio. Soal yang ketiga, jelaskan jenis-jenis otot beserta contohnya. Yang pertama ada otot polos. Otot ini bekerja dalam sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot ini dibentuk dari sel-sel otot yang terbentuk dari gelendong dengan kedua ujung runcing dan satu ikatan tunggal. Otot ini terdapat di seluruh tubuh manusia, di antaranya pada pembuluh darah, organ pencernaan, paru-paru, iris mata, dan bawah kulit. Pada organ pencernaan, otot ini bekerja pada lambung dan usus, karena mereka bergerak secara otomatis tanpa harus menunggu perintah dari kita. Yang kedua ada otot lurik. Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar, bukan refleks. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan bagian luar tubuh manusia dan hewan. Contoh otot lurik pada tubuh manusia yaitu otot paha, otot lengan, otot betis, dan otot perut. Yang ketiga ada otot jantung. Otot ini berfungsi khusus untuk memompa darah pada jantung secara terus-menerus tanpa henti. Otot ini tidak dipengaruhi oleh sinyal saraf pusat. Otot ini dapat dipengaruhi oleh interaksi sinyal saraf simpatetik atau parasimpatetik yang mempercepat atau memperlambat laju denyut jantung, tetapi tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Contohnya, jantung. Dan soal yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai otot perut. Otot perut ada beberapa bagian, yaitu rectus abdominis, fascia, obliquus external, obliquus internal, dan linea alba. Rectus abdominis atau six-pack adalah otot yang paling sering kita kenal. Otot ini terbentuk dari 8 segmen yang dipisahkan oleh jaringan koneksi tebal yang disebut fascia. Dengan membantu menetralkan tarikan otot yang meluruskan punggung bawah, rectus abdominis membuat tulang belakang agar tetap stabil. Fascia adalah jaringan otot yang berada di dalam, yang berada di otot-otot sekeliling tubuh manusia yang membangun jaringan untuk saling berhubungan. Obliquus external. Otot ini berposisi vertikal dan diagonal.
Otot ini membantu tubuh kita untuk membentuk torso ke samping dan memutar torso dari ke kiri dan ke kanan. Obliques eksternal membantu kita untuk mencegah torso berputar. Selanjutnya ada obliques internal. Obliques internal terletak di bawah rectus abdominis. Otot ini membantu torso ke samping dan upaya untuk memutar torso. Otot ini termasuk menghalangi perputaran pada torso. Yang terakhir adalah linea alba. Fungsinya untuk mencegah rectus abdominis robek akibat tarikan obliques. Sekian tugas rutin mengenai mata kuliah anatomi manusia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.